Di video kali ini kita akan membahas tentang suhu dan kalor. Kondisi cuaca yang kadang-kadang hujan, kadang-kadang panas, membuat tubuh harus bekerja keras menjaga kestabilan kesehatan. Jika tidak stabil, maka suhu tubuh bisa naik dan kita mengalami demam. Ketika kita memeriksakan diri ke dokter, maka dokter pertama kali tentu akan memeriksa suhu tubuh kita dengan termometer badan. Berbicara mengenai suhu, di bab ini kita akan membahas detail tentang suhu beserta hal-hal yang terkait dengannya. Definisi suhu dalam fisika yaitu ukuran derajat panas dinginnya suatu zat. Sementara alat yang digunakan untuk mengukur suhu kita sebut dengan termometer. Untuk jenis-jenis termometer sendiri, yang pertama ada termometer cairan, kemudian termometer gas, dan yang terakhir termometer zat padat. Untuk jenis-jenis termometer, gambarnya bisa dilihat di sini ya. Mungkin salah satunya sudah sering kalian gunakan di kehidupan sehari-hari. 4 skala pada termometer. Yang pertama adalah skala Celcius, yang kedua skala Reaumur, yang ketiga skala Fahrenheit, dan yang keempat skala Kelvin. Di sini kita bagi skalanya itu menjadi skala bawah dan skala atas. Masing-masing skala termometer ini memiliki titik tetap bawah dan titik tetap atas. Titik tetap bawah didasarkan pada air membeku, sementara titik tetap atas didasarkan pada air mendidih. Nah, sekarang untuk titik bawah termometer Celcius yaitu 0 derajat Celcius dan titik didihnya atau titik tetap atasnya 100 derajat Celcius. Sementara Reaumur, titik tetap bawahnya adalah 0 derajat Reaumur dan titik tetap atasnya 80 derajat Reaumur. Sementara Fahrenheit 32 Fahrenheit. Fahrenheit dan Kelvin biasanya nggak pakai derajat penulisannya ya. Titik tetap bawah termometer Fahrenheit 32 dan titik atasnya 212. Sementara Kelvin titik tetap bawahnya 273 dan titik tetap atasnya 373 Kelvin. Nah, dalam membandingkan termometer yang perlu dilihat adalah selisih antara titik tetap bawah dan titik tetap atasnya. Nah, untuk termometer Celcius selisihnya 100 derajat Celcius, sementara selisih untuk termometer Reaumur adalah 80, Fahrenheit 180, dan Kelvin 100. Jika semuanya ini kita bagi dengan 20, ya, selisihnya tadi kita bagi dengan 20, maka perbandingannya akan menjadi 5 banding 4 banding 9 banding 5. Perbandingan inilah yang nantinya akan digunakan dalam mencari rumus cepat untuk menentukan konversi masing-masing termometer ini. Misalnya, ketika ingin mencari Reaumur, kita bandingkan antara Reaumur dan Fahrenheit. Maka untuk mencari suhu yang terbaca pada termometer Reaumur, kita bisa menggunakan persamaan Reaumur, kemudian perbandingan untuk Reaumur ditulis duluan, kemudian dibagi Fahrenheit-nya 9 dikalikan dengan suhu yang terbaca pada termometer Fahrenheit dikurang 32 seperti ini. Nah, tapi untuk saat ini aku tidak mengajarkan yang rumus cepat, tapi aku menggunakan rumus yang bisa digunakan untuk semua kasus konversi satuan pada termometer, yaitu X dikurang XB dibagi XD dikurang XB sama dengan Y dikurang YB dibagi YD dikurang YB. Seperti ini. Di mana X adalah suhu yang terbaca pada termometer X. Kemudian Y, suhu pada termometer Y. Kemudian XB, B di sini titik beku atau skala bawah. Kemudian D, skala atas atau titik didih. Ya, sama aja dengan ini. Nanti kita lihat ke contoh soal. Ini sudah ada 3 contoh soal. Kita langsung aja ke nomor 1. 60 derajat Celcius dikonversikan ke Fahrenheit. Kita lihat dulu untuk titik bawah skala Celcius 0, titik atasnya 100. Kemudian untuk termometer Fahrenheit titik bawahnya 32 dan titik atasnya 212. Pada suhu 60 derajat Celcius
Maka pada Fahrenheit terbaca berapa derajat Fahrenheit? Persamaan umumnya, X dikurang XB dibagi XD dikurang XB sama dengan Y dikurang YB dibagi YD dikurang YB. Ini sebenarnya skala ya, skalanya. Jadi antara titik atas dan titik bawah yang dikurangkan. Langsung aja kita masukkan 60 dikurang 0 dibagi skalanya 100 sama dengan termometer Fahrenheit-nya kita tulis Y-nya diganti F dikurang 32 dibagi 180. Kalau dibagi 20 tadi kan kita sudah ketemu skalanya 5 dan 9. Jadi 60 dikali 9 dibagi 5 sama dengan F min 32. Jadi 60 dibagi 5 itu kan 12. 12 dikali 9 108. Jadi 108 ditambah 32. Jadinya suhu yang terbaca pada termometer Fahrenheit adalah 140 derajat Fahrenheit. Oh ya, derajatnya nggak usah ditulis, lupa. Nomor 2, penyelesaiannya sama seperti nomor 1 tadi. Kita bisa membuat garis bantu dulu ya. Di sini skala X-nya adalah minus 10 dan 80. Kemudian untuk termometer Y, ini untuk X. Kemudian untuk termometer Y adalah minus 30 dan 90. Kemudian suhu yang terbaca pada termometer X adalah 40. Maka berapa yang terbaca pada termometer Y? Langsung aja kita masukkan ke persamaan. X dikurang XB dibagi XD dikurang XB sama dengan Y dikurang YB dibagi YD dikurang YB. 40. Kemudian titik bawahnya atau titik bekunya minus 10. Minus 10. Kemudian skalanya 80 dikurang minus 10 berarti 90 ya. Sama dengan Y yang kita cari. Kemudian titik beku pada termometer Y 30. Minus 30 maksudnya. Kemudian skalanya titik didih dikurang titik bawahnya 90 dikurang 100 minus 30 berarti 120. Langsung aja berarti 40 ditambah 10 ya, berarti 50 per 90 sama dengan Y plus 30 dibagi 120 ya, berarti 5 dikali 120 dibagi 9 dikurang 30 nanti hasilnya. Yang ini hasilnya dikurang 30, itu suhu yang terbaca pada termometer Y. Hasilnya adalah 66,6 dikurang 30 itu sama dengan 36,6 derajat Y. Itu ya hasilnya ya. Kemudian lanjut ke soal nomor 3. Pada suhu berapa skala Kelvin sama dengan 2 kali skala Celcius? Nah, skala Celcius 0, 100 untuk Celcius. Kalau untuk termometer Kelvin 273, 373 kan skala. Jika suhu yang terbaca pada termometer Celcius itu C, maka di sini sama dengan 2C. Nah, langsung aja kita masukkan K dikurang KB dibagi KD dikurang KB sama dengan C dikurang CB dibagi CD dikurang CB. Gini kan. K-nya 2C. Kemudian di sini 273 dibagi 100 skalanya ya. Sama dengan C dikurang 0 dibagi 100. Ini kan sama dengan 100 semuanya. Berarti bisa dibagi hasilnya 1. Berarti 2C min 273 sama dengan C. Jadi 2C dikurang C sama dengan 273. Sehingga nilai skala Celciusnya adalah 273 derajat Celcius. Jadi untuk termometer Kelvin yang terbaca adalah 546 Kelvin. Oke, kita lanjutkan dengan pemuaian. Pada dasarnya, seluruh benda akan memuai jika mengalami proses pemanasan. Coba perhatikan dua gambar ini.
Dua gelas ini pecah karena dimasukkan air yang suhunya tinggi. Ya, hal ini terjadi karena kaca dapat pecah saat terkena pemuaian. Karena kaca memiliki ukuran yang tipis, serta ujung-ujung kaca juga runcing. Dan jika memuai, maka kaca akan saling mendesak, dan ujung kaca yang mendesak maka akan mengalami keretakan atau pecah. Hal ini karena proses pemuaian tadi, ya. Nah, sekarang kita lihat apa pengertian pemuaian. Pemuaian adalah perubahan ukuran suatu benda, baik itu bisa berupa panjang, lebar, luas, ataupun volume, akibat kenaikan suhu. So, jika kalian tidak mau gelas kalian pecah ketika dimasukin air panas, maka kalian bisa meletakkan benda konduktor yang bisa menyerap panas, salah satunya sendok. Tapi bukan sendok plastik ya. Pemuaian ada 3, yaitu muai panjang, muai luas, dan muai volume. Muai panjang terjadi pada benda panjang. Benda panjang, ya. Kemudian, muai luas terjadi pada benda keping atau contohnya pelat tipis ya. Gitu. Kemudian, untuk muai volume terjadi pada benda bervolume dan fluida. Fluida ini bisa gas, bisa cair ya. Oke, untuk persamaan matematis untuk pemuaian panjang, bisa kita gunakan persamaan delta L sama dengan L0 alfa dikali delta T. Ini persamaan umumnya untuk pemuaian panjang, di mana alfa adalah koefisien muai panjang. Kemudian L0 adalah panjang mula-mula. Sementara delta T adalah perubahan suhu. Perubahan suhu ini, suhu akhir bisa dikurangkan dengan suhu awal ya. Nah, di sini ada delta L. Delta L ini adalah perubahan panjang. Rumusnya panjang akhir dikurang panjang awal. Seperti itu. Kemudian untuk muai luas persamaannya sebenarnya persamaannya sama aja dengan muai panjang, cuma L diganti dengan A. A itu menandakan luas. Kalau L tadi kan menandakan panjang ya. Kalau L akhir di sini panjang akhir. Sekarang untuk pemuaian luas persamaannya yaitu delta A sama dengan A0 beta. Alfanya diganti beta, delta T-nya tetap. Ya, ini persamaan umum untuk pemuaian luas, di mana beta ini adalah koefisien muai luas. Ya, kemudian hubungan antara beta dan alfa yaitu beta sama dengan 2 kali alfa. Kemudian A0 di sini sama aja ya dengan yang panjang tadi yaitu luas mula-mula. Kemudian untuk delta A di sini yaitu luas akhir dikurang luas awal. Kemudian kalau perubahan suhu tadi sama aja ya. Kalau delta T suhu akhir dikurang suhu awal juga. Seperti itu. Kemudian untuk pemuaian volume. Nanti pemuaian volume ini akan kita bahas untuk volume benda yang tumpah atau volume zat yang tumpah. Karena itu yang paling sering keluar di soal ya. Kemudian kita lihat persamaannya hampir sama aja dengan yang dua tadi. Pemuaian panjang dan luas. Yaitu delta V sama dengan V0. Tapi alfanya betanya diganti dengan gamma. Delta T. Di mana gamma ini adalah koefisien muai sampai salah tulis nih muai volume ya. Kemudian hubungan antara gamma dan alfa, gamma itu sama dengan 3 kali alfa. Kemudian untuk volume cairan yang tumpah, persamaan yang bisa kita gunakan yaitu volume tumpah sama dengan volume cairan dikurang volume wadah. Nanti kita lihat ke soal ya untuk penyelesaian kasus volume cairan yang tumpah. Nah, untuk volume cairan yang tumpah nanti akan kita lihat persamaan matematis ini langsung kita terapkan ke contoh soal aja ya.
Kita masuk ke contoh soal pertama. Di sini ada sebatang logam panjangnya 200 cm bertambah panjang 1 mm ketika suhunya dinaikkan sebesar 100 derajat Celcius. Oke, perhatikan di sini penulisan suhu. Ketika kita menulis perubahan suhu, maka derajatnya itu ditulis belakangan seperti ini ya. Kecuali suhu awal atau suhu akhir, berarti nanti pembuatan satuannya derajat Celcius. Jadi di sini bukan membacanya 100 derajat Celcius, tapi 100 Celcius derajat karena perubahan suhu ya. Ini teknis penulisan aja, penulisan satuan. Kemudian pertambahan panjang logam yang sama dan memiliki panjang 60 cm jika suhunya bertambah sebesar 30 Celcius derajat adalah. Oke, untuk menyelesaikan ini berarti kita akan mencari koefisien muai panjangnya terlebih dahulu, kemudian kita memasukkan hasilnya ke dalam persamaan 2 untuk logam yang sama ya. Sekarang kita cek yang diketahui dulu dari soal. Di sini batang logam panjangnya 200 cm, itu panjang awal 200 cm. Boleh kita ubah ke meter, boleh tetap dalam cm. Ini aku ubah ke meter dulu, berarti 2 meter. Kemudian bertambah panjang 1 mm, itu berarti pertambahan panjangnya delta L-nya 1 mm. Kita ubah ke meter, 10 pangkat minus 3 meter. Ketika suhunya dinaikkan sebesar, nah ini artinya delta T. Delta T-nya 100 Celcius derajat. Kalimat yang lain, misalnya suhunya dinaikkan menjadi. Kalau kalimat seperti itu redaksinya berarti itu bukan perubahan suhunya, tetapi itu adalah suhu akhir. Jadi beda redaksi, beda besaran yang diketahui. Kemudian kita cek yang lain, kalimat lainnya, pertambahan panjang logam yang sama. Oke, berarti ini yang diketahui untuk nanti persamaan kedua. Memiliki panjang awal, panjang awalnya L0 60 cm, suhunya bertambah sebesar, ini delta T ya. Delta T-nya 30 Celcius derajat. Yang ditanyakan adalah perubahan panjangnya. Ya, perubahan panjangnya jika panjang awalnya 60 cm dan suhunya bertambah sebesar 30 Celcius derajat. Oke, sekarang kita cek persamaan 1 dulu untuk mencari delta T, alfanya dulu ya. Persamaannya kita masukkan untuk pemuaian panjang delta L sama dengan L0 alfa delta T. Kemudian 10 pangkat minus 3 sama dengan 2 dikali alfa dikali 100. 100 itu berarti 10 pangkat 2 ya. Berarti alfanya sama dengan 10 pangkat min 3 dibagi 2 kali 10 pangkat 2. Ini naik ke atas, jadinya setengah kali 10 pangkat negatif 5. Atau 5 kali 10 pangkat negatif 6 per derajat Celcius. Kemudian dari sini kita masukkan ke persamaan 2 untuk mencari delta L-nya. Delta L sama dengan, ini untuk logam yang sama kan, berarti alfanya sama ya. L0 alfa delta T. L0-nya gunakan yang 60 cm, nanti hasil akhirnya satuannya cm ya. Alfanya masukkan hasil yang sudah diketahui tadi, 5 kali 10 pangkat minus 6 dikali 30. Nah, 6 kali 5, 30. 30 kali 30, 900. 900, ini nolnya saya pindah ke sini jadi 10 pangkat negatif 5. Jadi hasilnya adalah 9 dikali 10 pangkat negatif 3 cm atau 0,009 cm. Pada suhu 20 derajat Celcius, sebuah botol berisi penuh cairan yang volumenya 500 cc jika koefisien muai volume botol dan cairan berturut-turut 0,00004 per derajat Celcius dan 0,0004 per derajat Celcius. Berapakah cairan yang tumpah jika dipanaskan sampai 70 derajat Celcius? Jadi di sini ada botol. Jadi botolnya ini berisi penuh cairan. Tuh. Cairannya penuh sampai memenuhi isi botol ini. Nah, jadi di sini botol ini suhu awalnya 20 derajat Celcius
dan berisi penuh cairan ya. Kemudian volumenya itu, oke kita tulis yang diketahui dulu. Suhu awal 20 derajat Celcius. Karena dia berisi penuh cairan, maka volume awal botol dan volume awal cairan itu sama, yaitu 500 cc. Kemudian, jika koefisien Moe volume botol dan cairan berturut-turut. Jadi, koefisien Moe volume itu gamma. Gamma untuk botol 0,0, nya ada 5 ya. 4 per derajat Celcius atau 4 kali 10 pangkat negatif 5 per derajat Celcius. Kemudian, koefisien Moe volume dari cairan 0,0004 per derajat Celcius atau 4 kali 10 pangkat min 4 per derajat Celcius. Berapa cairan yang tumpah jika dipanaskan sampai suhu akhirnya 70 derajat Celcius? Pertanyaannya adalah cairan yang tumpah. Oke, untuk menyelesaikan kasus ini, kita terlebih dahulu mencari perubahan volume untuk cairan dan perubahan volume untuk botol. Kemudian, untuk perubahan volume cairan, sekarang kita cek dulu ya, delta T-nya kita cari terpisah. Delta T itu T akhir kurang T awal, 70 kurang 20, berarti 50 Celsius derajat. Oke, delta VC persamaannya adalah VC dikali gamma kali delta T. VC-nya 500 cc, gamanya untuk cairan 4 kali 10 pangkat min 4, kemudian delta T-nya 50. Kita kalikan, 5 kali 4 itu 20, 20 kali 5, 20 kali 5 itu berarti 100 ya, berarti di sini 100 dikali 10 pangkat min 1 atau 10 cc. Itu untuk perubahan volume dari cairan. Sekarang untuk perubahan volume dari botol. V botol kali gamma botol, ini cairan, sorry, kali delta T. V botolnya sama dengan V cairan, sama dengan 500. Gamma botolnya itu 4 kali 10 pangkat min 5, perubahan suhunya 50. Kalikan 5 kali 4, 20, 20 kali 5, berapa? 100 tadi ya, berarti 100 dikali 10 pangkat min 2. Benar ya? 3 kurang 5, ya 2. Kenapa? Karena ini nolnya, nolnya yang ini sama nolnya yang ini dimasukin ke sini, jadinya langsung minus 2. Jadi tinggal 5 kali 4 kali 5. Oke, jadi hasilnya adalah 1 cc. Jadi, volume air yang tumpah, volume cairan yang tumpah adalah perubahan volume dari cairan dikurang perubahan volume dari botol. Berarti 10 cc dikurang 1 cc sama dengan 9 cc. Oke, sekarang kita beralih ke sub pokok bahasan yang ketiga, yaitu kalor. Kalor adalah energi yang mengalir dari benda bersuhu tinggi ke benda bersuhu rendah. Persamaan matematis dari kalor yaitu Q sama dengan M kali C kali delta T atau Q sama dengan C kali delta T. Ya, di mana Q di sini adalah kalor. Q adalah kalor, satuannya joule, karena kalor itu termasuk energi ya. Kemudian M adalah massa zat, satuannya kilogram. Kemudian C kecil adalah kalor jenis. Ya, Q kecil itu kalor jenis. Kalor jenis itu satuannya joule per kilogram derajat Celcius. Kemudian C besar adalah kapasitas kalor. Kapasitas kalor satuannya adalah joule per derajat Celcius. Delta T perubahan suhu. Seperti ini. Kemudian kita lanjut, asas Black.
Asas Black di sini menyatakan bahwa jika dua benda yang berbeda suhunya dicampurkan, maka benda panas akan memberi kalor pada benda dingin, sehingga suhu akhirnya akan sama. Secara matematis, asas Black dapat dituliskan dengan persamaan sigma Q serap sama dengan sigma Q lepas. Jadi kalor yang dilepas sama dengan kalor yang diserap. Diagram perubahan wujud zat. Diagram perubahan wujud zat ini difungsikan untuk memudahkan dalam perhitungan kasus-kasus yang menyatakan perubahan dari wujud zat, misalnya es berubah menjadi cair dan seterusnya. Sekarang kita cek. Di sini suhunya adalah di bawah 0 derajat Celcius, kita tulis minus T aja ya. Kemudian di sini ketika air itu mencapai suhu 0 derajat Celcius. Nah, di sini ketika airnya itu sudah bersuhu 100 derajat Celcius. Nah, di sini itu sudah lebih dari 100 derajat Celcius. Di sini masih 0. Oke, kita cek dulu. Ketika air berada di suhu minus, maka bentuk air itu adalah es. Kemudian sampai dengan 0 derajat Celcius di sini air masih bentuknya es, tetapi dia sudah mulai mengalami pemuaian. Pemuaiannya ini berarti dia sudah mulai berlahan-lahan mencair dan akhirnya bentuknya itu air dan es hingga menjadi air murni ya di suhu 0 derajat Celcius tersebut. Di sini aku tulis sebagai keadaan 1, di sini sebagai keadaan 2. Kemudian sampai dengan suhu 100 derajat Celcius ini bentuknya masih air, tetapi ketika di suhu 100 derajat Celcius ini air mengalami pemuaian lagi hingga mendidih ya, kita katakan mendidih, hingga dia menjadi uap. Dan seterusnya sampai suhunya lebih dari 100 derajat Celcius, air ini sudah sepenuhnya menjadi uap. Di sini kita tulis sebagai keadaan 3, dan di sini sebagai keadaan 4, dan seterusnya. Kita cek satu-satu analisisnya. Ketika air berada di keadaan 1 ini, ketika suhunya minus sampai dengan 0, maka di sini air mengalami perubahan suhu. Perubahan suhu dari minus menjadi 0 derajat Celcius. Sehingga rumus yang berlaku di sini adalah rumus kalor MC delta T. C delta T. Di sini C-nya masih CS ya. Beda kalor jenis es dengan kalor jenis air. Kemudian keadaan 2. Keadaan 2 di sini airnya sudah mengalami pemuaian, sehingga dapat kita katakan proses di keadaan 2 tersebut yaitu perubahan wujud. Perubahan wujud, sehingga karena perubahan wujud, rumus kalor yang digunakan yaitu M dikali L. L di sini adalah kalor lebur. Kemudian keadaan 3, di sini terjadi lagi perubahan suhu dari 0 menjadi 100 derajat Celcius. Berarti perubahan suhu. Untuk perubahan suhu, rumus kalor yang digunakan yaitu MC delta T. Tetapi C-nya bukan CS, tapi C air, karena sekarang wujudnya menjadi air. Kemudian keadaan 4, terjadi perubahan wujud lagi dari air menjadi uap. Karena perubahan wujud, maka kita bisa menggunakan persamaan Q sama dengan M dikali U. Kenapa pakai U bukan pakai L lagi? Karena di sini perubahan wujudnya itu menguap ya. Memuainya karena penguapan. Jadi kalor uap yang kita gunakan. Dan seterusnya sampai keadaan 5. Keadaan 5 itu statusnya sama perubahan suhu. Kalau misalnya sampai keadaan 5 ya, perubahan suhu, maka kalor yang digunakan, persamaan kalor yang digunakan MC delta T, tapi C-nya ini C uap ya. Jadi tolong diingat masing-masing persamaan ini ketika kasusnya dalam soal itu perubahan wujud zat. Oke. Yang perlu kalian ingat nilai-nilai dari kalor jenis es, kemudian kalor jenis air, kalor jenis uap, kemudian kalor lebur es, dan kalor uap. Nah, kalor jenis es itu nilainya adalah 0,5 kalori per gram derajat Celcius atau
2100 Joule per kilogram derajat Celcius. Kemudian untuk kalori jenis air, 1 kalori per gram derajat Celcius atau 4200 Joule per kilogram derajat Celcius. Kemudian untuk kalor uap itu 0,48 kalori per gram derajat Celcius. Kemudian kita ubah menjadi 2010 Joule per kilogram derajat Celcius. Untuk kalor lebur es. Untuk kalor lebur es nilainya adalah 80 kalori per gram atau 334.000 Joule per kilogram. Sementara untuk kalor uap itu 540 kalori per gram atau sama dengan 2.256.000 Joule per kilogram. Yang ini tolong diingat. Bisa jadi di soal itu nggak diketahui ya. Oke, sekarang kita masuk ke contoh soal yang pertama. Di sini sudah ada grafik. Dia S-nya itu bersuhu minus 5 derajat Celcius, dinaikkan sampai suhu 60 derajat Celcius. Jadi massa S-nya mula-mula adalah 50 gram. Jadi massa S 50 gram. Kemudian kita masukkan di sini suhu S-nya mula-mula TS minus 5 derajat Celcius. Di sini suhu airnya 60 derajat Celcius. Kemudian kalor lebur es L sama dengan 80 kalori per gram. Kemudian kalor jenis es CS-nya adalah 0,5 kalori per gram. Kalor jenis air 1 kalori per gram derajat Celcius. Ini lupa derajat Celciusnya. Jadi Q total yang ditanyakan. Q total maksudnya. Oke, untuk mengerjakannya kita cek dulu kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu es dari minus 5 ke 0 derajat Celcius. Atau kita tulis QAB. Karena di sini terjadi perubahan suhu pada proses AB ini, maka rumusnya MS CS kali delta T. Di sini massa S-nya adalah 50 gram ya. Di sini masanya kita tidak ubah ke kilogram karena kita pengen hasil akhirnya nanti dalam satuan kalori, jadi nggak perlu diubah. Kemudian CS-nya itu 0,5 dan delta T-nya dari minus 5 ke 0 dari A ke B ini berarti 0 dikurang minus 5. Jadi hasilnya ini coret 0-nya 5 kali 5 25 dikali 5, minus kali minus kan plus. Kemudian hasilnya adalah 125 kalori untuk proses AB. Sekarang kita cek proses dari B ke C. Di sini S-nya itu melebur menjadi air. Berarti yang di sini kita perlukan adalah perubahan wujud. Kalor untuk perubahan wujud yaitu massa S dikali kalor lebur S. Massa S-nya 50 gram. Kemudian kalor lebur S-nya diketahui L-nya itu 80. Jadi hasilnya adalah 5 kali 8 40 berarti 4000 kalori. Kemudian kita cari proses yang terakhir yaitu proses dari C ke D. Proses dari C ke D ini adalah kenaikan suhu. Proses kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu dari 0 ke 60 berarti persamaannya adalah massa. Jadi kita gunakan masih tetap massa S yang berubah menjadi air tadi. Kemudian di sini C-nya C air dikali delta T. Delta T dari C ke D ya. Ya, massa S-nya masih 50 gram, nggak bakal berubah. Kemudian C airnya 1, delta T-nya itu 60 dikurang 0. Hati-hati, kebanyakan kalian mengurangkan 60 dikurang minus 5. Jadi kebanyakan siswa itu kelirunya di situ. Jadi hati-hati untuk penentuan kalornya ya, dilihat dari prosesnya. Kemudian 50 kali 1, 50 dikali 60, yaitu 3000 kalori. Jadi kalor yang totalnya, Q totalnya adalah QAB ditambah QBC
ditambah QCD, yaitu 125 ditambah 4.000 ditambah 3.000. Hasilnya adalah 7.125 kalori. Kalau ingin mengubah ke Joule, maka tinggal kita kalikan 4,2. Jadi 7.125 dikalikan 4,2, nanti hasilnya dalam satuan Joule. Karena 1 Joule itu 0,24 kalori atau 1 kalori sama dengan 4,2 Joule. Oke, kita langsung aja kalikan. Itu 29.925 Joule. Ini hasilnya ya. Kemudian subbab terakhir tentang perpindahan kalor, atau nanti lebih tepatnya ke pembahasan laju aliran kalor. Laju aliran kalor ini diberi lambang H. Oke, di sini perpindahan kalor itu dibedakan menjadi 3, yaitu secara konduksi, konveksi, dan radiasi. Perpindahan kalor secara konduksi itu artinya adalah perpindahan kalor melalui media perantara. Media perantaranya ini berarti konduktor ya. Contoh dari peristiwa konduksi ini yaitu ketika kalian menggoreng menggunakan sutil dari bahan aluminium, maka sutil ini yang semulanya suhunya normal, lambat laun di bagian ujungnya yang kita pegang akan menjadi panas. Itu contohnya. Masih banyak sekali contoh peristiwa konduksi. Untuk mencari laju aliran kalor secara konduksi, kita bisa menggunakan persamaan matematis H sama dengan K dikali A dikali delta T dibagi L. Ini persamaannya. Di mana H di sini adalah laju aliran kalor secara konduksi, sementara K adalah koefisien konduktivitas termal. Atau kita tulis sebagai koefisien konduksi aja, biasanya diketahui dalam soal. Kemudian A adalah luas penampang. Satuannya meter persegi ya. Kemudian L adalah panjang dari penghantar atau panjang dari bahan yang mengalami konduksi. Kemudian perpindahan kalor secara konveksi. Perpindahan kalor secara konveksi ini dibedakan menjadi 2, yaitu konveksi paksa dan konveksi alami. Kalau konveksi alami itu contohnya adalah pertukaran udara melalui ventilasi rumah, terjadinya angin darat atau angin laut. Sementara konveksi paksa contohnya adalah hair dryer, atau ketika kalian mau mengeringkan rambut, otomatis angin yang keluar dari hair dryer itu terjadi secara paksa dengan menggunakan bantuan energi listrik. Jadi, secara pengertian, peristiwa konveksi ini adalah perpindahan kalor melalui peristiwa aliran ya, melalui aliran. Ya, persamaan matematis yang bisa digunakan untuk mencari laju aliran kalor dalam konveksi ini yaitu H besar sama dengan H kecil A kali delta T. Ya, di mana H kecil ini adalah koefisien konveksi. Biasanya diketahui dalam soal. Delta T perubahan suhu, sementara A adalah luas penampang. Kemudian untuk peristiwa radiasi. Peristiwa radiasi ini dia perpindahan kalornya itu melalui peristiwa pancaran, ya, melalui pancaran. Contohnya adalah pancaran cahaya matahari atau radiasi dari sinar X atau gamma. Nah, perpindahan kalor melalui radiasi ini kita bisa menggunakan persamaan H sama dengan Q dibagi T. Ya, jadi laju aliran kalor secara radiasi itu adalah Q dibagi T. Atau kita bisa menggunakan persamaan lain yaitu E sigma T pangkat 4 dikali A. Jadi persamaannya bisa yang ini ya. Di mana E di sini adalah emisivitas. Emisivitas ini adalah konstanta dari warna permukaan logam ya. Misalnya untuk warna hitam itu emisivitasnya 1, sementara putih emisivitasnya 0. Kalau bendanya selain hitam dan putih ya, selain hitam
atau putih, maka nilai emisivitasnya itu lebih besar dari 0 dan lebih kecil dari 1. Nah, kemudian sigma di sini adalah konstanta Stefan-Boltzmann. Konstanta Stefan-Boltzmann. Nilainya adalah 5,67 dikali 10 pangkat minus 8. Sementara T di sini adalah suhu, tetapi suhunya dalam satuan Kelvin. Jadi konversi dalam Kelvin itu kan gampang. Kalau dari Celcius ke Kelvin, tinggal, kalau Celcius ke Kelvin ya, tinggal ditambah 273 satuan Celciusnya. Seperti itu. Oke, sekarang kita cek contoh soal yang kedua. Di sini ada 3 buah logam, P, Q, dan R berukuran sama. Berukuran sama ini, jadi berukuran sama ini artinya luas dan panjangnya itu sama. Kemudian konduktivitas logam P, Q, dan R berturut-turut. Kp bernilai 4K, Kq bernilai 2K, dan Kr bernilai K. Ketiganya terhubung dengan suhu pada ujung-ujungnya. Di sini kita cek dulu, suhu yang paling tinggi ada di ujung logam R dan suhu terendahnya ada di ujung logam P. Berarti nanti di tengah-tengah Q ini pasti suhunya lebih besar dari P dan lebih kecil dari R. Sekarang kita cek dulu sambungan logam P dan Q. P dan Q. Di sini kita bisa melihat bahwa Q yang melepas kalor, sementara P yang menerimanya. Jadi, bisa kita tulis Kp dikali delta Tp sama dengan Kq kali delta Tq. Nah, Kp-nya di sini diketahui nilainya 4K, kemudian delta Tp yaitu Tq atau Tx ya, suhu sambungannya di sini kan X. Kalau suhu sambungan untuk logam Q dan R, Ty. Berarti Tx dikurang 20, karena Tx nanti hasilnya lebih besar dari 20 ya. Kemudian Kq nilainya 2K, dikali, di sini untuk yang Q ini bisa kita tuliskan Ty, dikurang Tx. Seperti ini. Oke, berarti K-nya bisa dicoret, 4Tx. Dikurang 80 sama dengan 2Ty dikurang 2Tx. Jadi Tx sama Ty dikumpulin dulu ya. Di sini hasilnya adalah 6Tx dikurang 2Ty sama dengan 80. Kita bagi 2 semuanya, jadi hasilnya 3Tx dikurang Ty sama dengan 40. Selanjutnya kita cek sambungan logam Q dan R. Untuk sambungan logam Q dan R persamaannya sama aja dengan di atas tadi ya. Kq dikali delta Tq sama dengan Kr dikali delta Tr. Q-nya di sini 2K, kemudian dikali delta Tq. Delta Tq-nya berarti Ty dikurang Tx. Kemudian untuk KR-nya bernilai K, delta TR-nya 160 dikurang TY. Oke, langsung aja K-nya langsung dicoret, berarti 2TY dikurang 2TX sama dengan 160 min TY. Kemudian TY-nya kita gabungkan, hasilnya menjadi 3TY min 2TX sama dengan 160. Kemudian Tx-nya kita ubah ke depan supaya nanti bisa dieliminasi. Jadinya minus 2Tx ditambah 3Ty sama dengan 160. Ini mendingan kita ubah ke sistem substitusi aja ya. Jadi kita cari Ty-nya dulu di sini. Jadi Ty sama dengan 3Tx dikurang 40. Jadi persamaan satunya ini. Jadi Ty yang nilainya ini nanti kita substitusikan ke sini. Hasilnya akan menjadi seperti ini. Minus 2Tx ditambah 3Ty. Berarti 3Ty-nya diubah menjadi 3Tx min 40. Sama dengan 160. Seperti ini ya. Kemudian kita kalikan dengan dalam kurung, minus 2Tx ditambah 9Tx
dikurang 120 sama dengan 160. 120 tambah 160, 280, minus 2 tambah 9 itu 7TX. Jadi TX-nya sama dengan 280 dibagi 7 atau sama dengan 40 derajat Celcius. Jadi suhu sambungan antara logam P dan Q nilainya adalah 40 derajat Celcius. Baik, sampai di sini video pembelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat. Thanks for watching. See you next video.